sebagai mukjizat asy-syifa wa rahmatul lil mu'minin, yakni sebagai penyembuh penyakit medis maupun non medis, yang mana kita ketahui dalam hadis yang sahih dalam tafsir Al-Fatihah sekali disebutkan tentang tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya, yakni suatu hadis sahih yang mengatakan dulu ada non muslim yang disengat kalajengking, kemudian minta tolong sama sahabat untuk diruqyah, kemudian bacakanlah Al-Fatihah, kemudian sembuh, lalu kembali kepada Rasulullah SAW, apakah boleh yang saya lakukan ini? Maka beliau mengatakan boleh, bahkan itu adalah kebaikan. Sebelum saya lanjutkan, saya izin menyebutkan, saya berbicara teori, kira-kira ada enggak ciri-ciri gangguan jin dan sihir yang ada di diri kita? Yang pertama, emosi tak terkendali. Wonten ibu-ibu, bapak-bapak yang merasakan biasanya. Gimana? Kedua, sering ragu-ragu, was-was dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Sulit khusyuk dan lupa rakaat dalam sholat. Jadi sudah 2 rakaat atau sudah 4 rakaat. Kemudian labil, minder, kemudian sakit menamun dibawa ke rumah sakit itu tidak sembuh. Tidak mudah dibawa ke rumah sakit ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau sakit idhab ila tabib. Kalau sakit ya ke dokter. Kalau memang benar-benar sakit. Kalau sakitnya ringan-ringan, pusing, flu, nanti kita praktek membuat air ruqyah. Itu Rasulullah SAW contohkan. Kemudian suka depresi, malas beribadah, menganggap remeh amalan sunnah dalam sholat qobliyah, duopo, dalam puasa sunnah, duopo. Itu bisa jadi ciri-cirinya. Sering kesurupan itu jelas kan? Nah ini sering mendengar bisikan yang memanggil namanya, atau biasanya ada juga jin yang non muslim itu kasusnya itu membisikkan nama Tuhan Yesus. Kemudian sering mencium bau-bauan wangi kembang atau dupa. Nah ini biasanya rumahnya pedalaman Blitar, ya Nganjuk, nggak ada apa-apa tiba-tiba bau seperti itu. Nah kemudian bisa meramal, bisa menerawat, bisa membaca pikiran orang lain. Nah mandul atau sulit mempunyai keturunan. Ada juga yang sulit mendapatkan jodoh. Itu ada dan banyaknya. Sudah ikhtiar, penyebabnya itu mohon maaf, faktor-faktor bisa menikah itu sudah dilaksanakan, mencari jodoh, cari sana sini, kemudian juga sudah belajar agama. Tapi bisa jadi gangguan makhluk gaib itu menghalangi dia mendapatkan indigo atau yang dikatakan bisa melihat hantu. Nah ini yang agak bahaya. Nomor 33, pernah mimpi ya, melakukan hal yang tidak seharusnya bersama makhluk lain di alam mimpi. Saya kira ini jarang, tetap banyak jamaah. Bahkan kasus yang saya dapati itu adalah mahasiswa penghafal Quran. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan menghafal Quran itu alhamdulillah selesai kasusnya. Nah kemudian dijauhi rekan-rekan atau dibenci tiba-tiba. Nah itu tanda-tanda yang ada di diri kita sendiri. Nah kemudian yang kedua, tanda-tanda waktu tidur. Nah malam-malam susah tidur, susah bangun. Nah itu biasanya gangguan jin. Kedua, banyak tidur. Tidurnya terlalu lama banget, jam 8, mohon maaf, 8 jam lebih sana. Nah itu bisa jadi akibat gangguan mereka. Tindihan, banyak kasusnya di rumah sakit. Mimpi melihat berbagai hal aneh. Dan biasanya kalau misal positif ini ya, itu sama. Misal kita tiba-tiba itu tidur, kemudian didatangi kakek kita, wujud kakek kita. Dan itu sering. Atau seorang lawan jenis, siapapun itu, laki-laki atau perempuan, sama dia terus. Itu bisa jadi. Kalau berkali-kali ya, itu positif sudah pasti. Kemudian mimpi, nah istilahnya apa ya kalau di dunia ini, dunia magis itu ya. Mimpi yang keesokan harinya menjadi nyata, apa itu? Dejavu. Saya tadi kemarin mimpi ini, kok sekarang terjadi? Dan itu terjadi berkali-kali. Nah itu bahaya. Kalau misalnya sekali 2 kali wajar. Kemudian ini tanda-tanda pada fisik dan badan kita. Tiba-tiba telapak tangan itu dingin terus tiba-tiba jadi penakut terus. Nah, kalau ini positif, ada sesuatu di dalam tubuh kita, entah di tangan atau kaki, yang sering bergerak. Misal di sini biasanya, itu sering tegar. Kemudian kapan lagi pindah ke kaki, kemudian pindah ke tangan sebelah kiri. Pokoknya apapun yang tidak wajar, itu sebelum ke dokter tidak ada salahnya kita mencoba untuk meruqyah diri sendiri. Nah ini tanda-tanda yang ada pada eksternal atau benda lain. Misal kita punya mobil dan ini seperti apa ya, tidak mungkin, tapi ini kejadian nyata. Motor atau mobil sudah dibawa ke bengkel ya, bisa nyala, pulang lagi, rusak lagi, ke bengkel lagi, pulang rusak lagi. Itu pernah ada kejadian seperti itu di kampus kami. Dan ternyata ketika diruqyah di parkiran biasa tempat parkir motor itu, ternyata ada jin yang merasuki pemilik motor itu.
Dan seingat saya karena parkirnya atau gimana itu apa ya, namun seperti itu. Kemudian kedua, terasa angker pada pohon sehingga tidak bisa ditebak. Ya mungkin kalau misal kita mau dapat alas belakang gitu ya, kok tiba-tiba pas di pohon itu merasa takut. Nah biasanya itu ibadahnya lemah. Kalau ibadah kuat dimanapun insya Allah tidak ada perasaan. Kemudian yang selanjutnya perlu kita mengetahui sebenarnya mereka itu diciptakan dari apa. Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Surat apa? Ar-Rahman. Ayat berapa? 15. Allah menciptakan bangsa jin itu dari api, minan nar. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan jin itu ada tiga perilaku, three of behavior. Yang pertama, mereka itu memiliki sayap sehingga dia bisa terbang ke sana kemari. Ya mungkin kalau di TV orang bilang itu kuntilanak, dan itu memang bisa terjadi. Kemudian yang kedua kata beliau SAW, mereka berwujud ular atau anjing yang biasanya berwarna gelap. Panjenengan kalau mimpi didatangi ular berkali-kali, nah itu biasanya satu, biasanya tidak doa. Kedua, ya bisa jadi kita diikuti jin. Nah, golongan ketiga dari bangsa jin, mereka itu bisa berubah wujud dan bisa berpindah-pindah tempat. Ada kasus dan banyak juga kasusnya. Saya kira ini tidak ada. Sedikit lah. Banyak kasus yang nongkrong ketemu sama siapa, nongkrong di Roda. Kalau RT itu, ada yang cerita bahwa istrinya itu pernah didatangi dirinya dalam wujud dirinya, padahal dia itu luar kota. Pernah dengar cerita seperti itu ya? Nah, banyak kan? Dan itu memang bisa seperti itu. Jadi itu memang diberi izin oleh Allah untuk berubah wujud sesuai keinginan dia, bahkan mirip dengan kita. Bahkan jin itu juga bisa menjadi wujud yang kalau laki-laki tampan sekali, kalau perempuan itu cantik sekali. Dan ini pernah ada kasusnya anak muda itu suka banget tidur. Karena kenapa? Kalau tidur itu bertemu dengan wanita bapaknya di alam mimpi, dan itu sama terus-menerus. Kemudian kenapa kok seperti itu? Suka sama perempuan. Kemudian ketika diruqyah bereaksi, akhirnya anak ini mau bertobat, mau mengatakan, mau mengakui kalau itu salah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujud asli si perempuan itu. Kemudian dia teriak karena ketakutan, kaget selama ini yang dia dapatkan, yang dia berinteraksi, apapun interaksi itu di alam mimpi, itu ternyata cukup. Panjenengan tahu malam ini di diri dia. Bapak-bapak punya istri seperti malam itu. Boten kurang ya. Kok istri katakanlah dari dapur yang akan kita suruh mandi, itu lebih jomblek dari malam lebih jelek. Ya. Nah, kemudian ini juga perlu mendapat perhatian dalam hadis yang sahih juga. Kalau seseorang memasuki rumah, kemudian menyebut nama Allah, kemudian tok-tok-tok, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika makan, bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanannya, maka setan pun berkata pada teman-temannya, atau kalau misal sekarang itu ya, satu orang datang ke suatu tempat, WA grupnya yang grup setan. Bro, malam ini kita tidak mendapatkan tempat bermalam. Karena kenapa? Penduduk rumahnya soleh. Kalau masuk rumah, assalamualaikum, bismillah, makan bismillah, pakai tangan kanan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mendatangi istrinya, jangan sampai dah hafal. Ya, masa dah hafal? Masa harus saya dikte? Maka dia mendapat saya deh. Alhamdulillah. Karena kenapa? Ulama juga mengatakan jin itu bisa melakukan interaksi sebagaimana kita berinteraksi sama istri, tanda kutip. Dan biasanya sekali ketika kita tidur. Makanya banyak kasusnya istri itu tidak mau berhubungan dengan suaminya. Karena kenapa? Dia sudah selesai di alam hidupnya. Nyata, sayang sekali nyata. Setelah dapat katanya banyak bagi rumah tangga. Kemudian kalau kita mencampuri istri kita, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau kita tidak mau berdoa, ya khawatirnya setan ikut campur.
Purun Pak Bu, setan itu campur, boten ya. Nauzubillah. Nah, ini juga menarik. Jin juga beragama. Ya, mereka juga ada yang Islam, ada yang non-Muslim. Wa anna binna salihuna wa minna duna dalik kunna qara'iqan idana. Jin itu sebagaimana kita juga ada yang Muslim, ada yang kafir. Bahkan yang Muslim kalau misalnya ada jin salih sering nongkrong di mujahidin. Itu bisa jadi jin yang berakidah Muhammadiyah. Belum beres. Dan itu pernah terjadi ketika kami meruqyah. Ada jin yang salah satunya kunut, ada yang tidak kunut, tergantung dia di masjid mana. Loh, ada jin itu memang saya lihat. Dulu kafir, kemudian tidak baik dengan Ustaz kami, Ustaz Wahid. Kemudian dia mau masuk Islam. Akhirnya di Umar bin Khattab disuruh berdiam di sana di masjid Umar bin Khattab. Kemudian setelah beberapa waktu ruqyah muncul lagi, sudah hafal bersama. Karena jin juga bisa masuk surga, jin juga bisa sholat. Bukankah dalam surat Al-Rahman disebutkan ada 2 surga, disiapkan untuk manusia, disiapkan untuk bangsa jin yang sholat. Tapi jin yang buahnya sama kayak manusia. Ya. Kemudian kita sudah hafal semuanya azan dan 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin manusia untuk apa? Beribadah kepada. Jin juga beribadah. Bahkan banyak kasus ya, jin muslim tapi banyak. Kan manusia muslim banyak, tapi ini ada jin muslim banyak. Kemudian di ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dilanjutkan sama jinnya. Aku hafal. Nah ini pentingnya ruqyah ini juga apa ya? Keimanan harus luar biasa, hafalan Quran juga harus banyak. Nah ini yang sering tersebar bahwa indigo adalah kelebihan. Ada yang bilang seperti itu. Dia bangga bisa melihat setan dan lain-lain. Padahal dalam Islam itu adalah aib. Ya, itu tidak normal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum." Ila akhir ayat. Normalnya, fitrahnya manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin. Yang bisa melihat bangsa jin ya hanya bangsa jin sendiri. Kemungkinan besar yang bisa melihat jin manusia itu sedang dirasuki oleh jin juga. Kalau memang ada manusia bisa melihat jin, maka sudah dipastikan dia tidak normal. Artinya dia harus diobati dan diruqyah untuk jinnya biar keluar. Non saya Pak, kalau memang dikatakan melihat jin itu hebat dan enak, gitu kan? Banyak yang ingin apa matanya dia buka mata matinya, banyak yang menginginkan. Non saya udah enak. Panjangnya aja. Lihat jin itu mereka suka kotor ya. Coba lihat jin itu. Nah, bayangin jenengan tadi ya. Pagi-pagi kalau nggak kesini makan pecel di rumah atau di warung. No nikmat, sudah mengeluarkan uang, pengen nikmat makannya. Di pojokan ada setan. Ada pemandangan buruk dan bau berikut Pak. Nikmat banget. Kita sudah beli ke masyarakat Padang ya. Sudah lauknya 2 ya, saja kelaparan itu. Di sebelah kita ada jin. Nyaman apa banget? Kita memandang wajah istri kita yang cantik ya. Ada jin yang mengganggu, kurangkan jelek roh. Nikmat banget. Itulah kenapa syukur alhamdulillah Allah dengan maha rahmatnya menjadikan kita ini tidak bisa melihat mereka. Jadi itu adalah kelebihan, tidak bisa melihat mereka. Disyukuri. Nah, semuanya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan memang terkadang hampir banyak jin yang kafir itu ingin kepada penciptaan manusia. Kalau kita belajar kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu ada hadis yang sahih bahwa dulu penciptaan Nabi Adam ada jasanya Adam. Iblis itu sudah iri hati. Jadi sudah kakek buyutnya itu iri sama kita. Kemudian beliau mengatakan iblis itu yatufu. Ya, yatufu itu tawaf muter. Mengelilingi si Adam ini diperhatikan, diriset. Kenapa diriset? Karena dalam riwayat juga sampai masuk ke dalam kerongkongan Nabi Adam. Diteliti, ini makhluk apa? Apa sih kelemahannya? Kemudian apa kelemahan? Kemudian dalam hadis yang sahih diberitakan kelemahan manusia menurut riset, ya. Risetnya iblis adalah kelemahannya ada di makanan, di bab ini.
Kemudian yang kedua adalah emosi. Maka yang sering kena gangguan jin itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena emosinya itu fluktuatif. Kalau laki-laki kan pakem, apa ya, stabil emosinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam." Ada ceritanya ayat Bani Syaitan. Allah itu memuliakan manusia, bukan memuliakan bangsa jin. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini mungkin baru buat sebagian dari kita. Apa hukumnya membunuh jin? Jin bisa mati? Bisa. Nah, hukumnya apa? Hukumnya membunuh jin itu boleh, tapi dengan syarat. Nah, kalau misal kita membunuh jin dengan kesengajaan kita tanpa alasan yang kuat, itu hukumnya haram. Sebagaimana kita tidak boleh membunuh manusia. Tapi kalau ada sebab, maka kita boleh. Biasanya kalau perukian itu jinnya sudah mengganggu sekali, ya, itu nggak mau keluar, akhirnya kita sebagai perukian memborok bisa membunuh jin tersebut. Tapi ini butuh teknik tertentu. Tapi ada juga yang saking solidnya ada ustadz ya, punya rumah makan. Sebelum buka rumah makan itu dirukyah dulu dari belakang sampai depan bersama karyawan-karyawannya. Kemudian setelah merukyah restoran bagian belakang, akhirnya ke depan salah satu karyawannya dirasukin jin. Kemudian protes, "Kenapa kamu membunuh saudara yang ada di belakang?" Padahal yang dibacakan adalah Qul Al-Falaq Anas, bagaimana Rasulullah SAW. Itu sudah mampu untuk membakar mereka. Ya, luar biasa. Tergantung apa? Lihat. Makanya perukian yang punya kebiasaan buruk itu tidak bisa. Istilahnya apa ya? Kalau misal itu tumpul, nggak makan, apa istilahnya ya? Kurang bekerja dengan baik, kurang efektif. Nah, kemudian tadi ya sekali lagi saya tekankan, kita wajib waspada terhadap gangguan mereka. Karena kenapa? Sekelas Rasulullah SAW pun pernah terkena itu. Jangankan para ustadz, para syekh, para kiai, memang tidak bisa diganggu secara manusia, tapi bisa dimasuki secara kolbu. Ibadah tidak ikhlas, ibadah ria, cari pujian orang. Nah, kemudian kalau misal sholat kita tidak khusyuk, itu diganggu dengan jin namanya setan khinzir. Ya pernah ya sholat tidak khusyuk. Nah itu kata Rasulullah SAW, kita diperintahkan meludah ke bagian pundak kiri ya 3 kali. Tapi cukup isyarat saja, bukan meludah kemudian keluar ludahnya ya, jangan kasihan temannya yang di sampingnya nanti terganggu ya. Cukup isyarat, keluar angin sedikit cukup. Nah ini kalau hadis di mana yang secara kata bahaya, ya bisa jadi mengganggu orang lain. Nah kita sudah masuk di dunia perdukunan ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Hukum bekerja sama dengan jin itu hukumnya syirik. Tidak masuk surga. Jangan masuk surga, menciumnya saja tidak. Abadah itu apa? Selama-lamanya. Panjenengan tidur di bawah kolong jembatan 60 tahun aja. Jangan habiskan waktu 60 tahun di kolong jembatan. Urun Pak, urun 60 tahun aja. Lah ini di neraka itu apa ada? Selamanya. Hanya karena bekerja sama dengan jin. Pingin dangannya laris ke Gunung Nopo. Pak Nur Salim Gunung Nopo biasa. Kepingin ya kata orang itu cinta ditolak, dukun bertindak ya Allah. Ya. Dan buat saya dulu itu dukun itu menetap ya di lokasinya masing-masing. Tapi dengan adanya digitalisasi, kalau bahasanya Pak Prof dan Nasir itu berdiaspora itu menyebar. Karena apa? Gak mau HP. Jadi kan punya TikTok ya. Kalau anak jenanya punya TikTok itu banyak kesirikan di TikTok. Ya live TikTok peramal, kemudian zodiak. Itu banyak anak-anak kita kalau kita tidak beten, banyak ambil, panjangin aja. Saya juga enak, wah jadi sama digital itu percaya dengan hal seperti itu. Panjangin kan nggak buka, anak-anak muda yang tahu ya. Apalagi di YouTube ya, para kikun apa kikun tadi, kiai, dukun. Itu banyak punya channel YouTube, sampai seperti itu. Kita kalau yang dai, kita kalau yang pejuang Islam tidak mau rutin bikin konten YouTube itu gimana? Mereka pejuang Islam kan sampai beli kamera yang bagus, konten Pak.
Mereka itu tidak kuno mereka itu menurut saya. Mau terlihat kameranya jernih, dia tahu fitur black and white, cara apa dia ditampilkan itu gimana. Lalu canggih mereka. Gimana menjelang Islam? Canggih nama batin Indonesia. Canggih, harus lebih canggih. Tapi alhamdulillah kita ada Muhammadiyah itu ada namanya Al Ustaz Muhammad Faisal. Ngerti ya? Nah, beliau adalah kader Muhammadiyah di daerahnya, pemuda Muhammadiyah. Beliau vokal juga luar biasa. Tapi beliau perukyat profesional, perukyat syariah. Diberi amanah oleh stasiun TV untuk mengisi channel acara rukyah. Karena kenapa? Kalimatnya diisi itu apa? Yang apa? Dibayar untuk menetap di rumah kosong itu. Uji nyali ya. Dan kesurupan jin yang tadi. Waduh, ya. Alhamdulillah ada beliau. Nah, tadi ya kembali kita itu tidak boleh lengah terhadap gangguan mereka karena 4 kali Allah itu sebutkan dalam Al-Quran wala tattabi'u khutuwati syaitan. Banyak mukadimah ayat ini yang saya tulis ini adalah wanti-wanti tentang makanan ya. Makan yang halal yang baik. Kemudian Allah tuliskan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat ini yang mau saya garis bawahi. Apa itu khutuwat? Langkah-langkah. Jadi tidak ada ceritanya setan itu mengajak kepada manusia langsung tidak ada. Mengajak manusia langsung kepada syirik jarang. Semua strategi jin setan itu khutuwat tahap demi tahap ya. Misalnya orang soleh dan pernah ya ada di sahabat Nabi itu menghafal Quran, katut wanita Roma dan Muslim penghafal Quran. Niki wonten penghafal juz amma wonten juz amma apa? Wonten nggih sama apa? Jahidin ya. 2 juz wonten. Nah, itu penghafal Quran saja bisa. Dan dia mujahid. Mujahid itu apa ya? Sudah menggadaikan dirinya untuk Allah ketika berangkat. Kemudian ketika di medan perang kena fitnahnya wanita. Dasar. Nah, itulah khutuwat. Kita nggak tahu lewat mana setan itu mengganggu kita. Nah, panjenengan sampun ini apa dengan ain. Ain dia sampun ya. Ain itu apa? Kata Rasulullah SAW ketika di rumahnya ada budak wanita menyuruh istrinya, wahai istriku, sesungguhnya dia kena an-nafrah. An-nafrah itu apa kandang? Yaitu air. Maka istartulah fa'ina biha an-nafrah. Carikan ruqyah untuk dia. Karena wajahnya pada saat itu adalah safa itu pucat. Ya. Pucat disuruh kita ruqyah kata Rasulullah. Nah, di masyarakat kita dukun ya, dukun itu tidak selalu pakaiannya hitam dan gelap. Karena kenapa? Ruqyah itu nanti ada 3 panjenengan apa-apa. 1 ruqyah hak, kedua ruqyah batil atau syirkiyah, yang ketiga ruqyah bil iltibas. Wala taltabisul haqqa bil batil. Jangan campurkan al-haq dengan yang batil. Ruqyah yang hak jelas ya. Banyak yang mendefinisikan ruqyah syariah itu seperti apa. Ada 6 ulama yang menyimpulkan. Ulama yang ke-6 itu menyimpulkan dari kelima definisi. Apa itu ruqyah syariah? Kalimatun mafhumatun masnu'atun. Kalimat yang dipahami. Pernah dengar ya orang nambani wes 12 akhirnya ada. Tidak jelas yang diucapkan, kemudian nulis kalimat Jawa yang tidak jelas. Nah, itu tidak mafhumatun, sudah bukan ruqyah syariah. Kemudian harus masnu'atun, disyariatkan. Ada tidak di aturan dari hadis? Atau jangan-jangan meruqyah dengan cara yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian tuqalu ala sabili doa. Ruqyah itu doa. Jadi mestinya walaupun pelan itu diucapkan, bukan dalam hati. Ya, tidak ada yang ruqyah dalam hati itu ya. Jangan-jangan kalau dalam hati itu dia menyembunyikan kalimat-kalimat yang bekerjasama dengan jin. Takutnya seperti itu. Dan ruqyah itu harus jelas, transparan, tidak ada yang gitu. Kemudian yang terakhir, roja'a as-sifat, mengharap kesembuhan. Jadi tidak ada ruqyah kesugihan itu tidak ada. Kalau mau kaya ya bisnis kerja profesional. Tidak ada ruqyah itu untuk dia dapat jodoh itu tidak ada. Adanya untuk ada jodoh. Tapi ruqyah dapat jodoh itu tidak ada. Ruqyah apalagi untuk menang caleg misalnya, sama bahaya. Dan masalahnya di dunia pemilihan banyak seperti itu. Hatta pilihan desa ada gitu. Nah itu makanya kalau nyoblos ya antar desa atau apapun tingkatnya masuk TPS berdoa auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Karena ya sangat mungkin diwaswasi. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, nanti saya lanjutkan.
pakai dupa itu sudah jelas batil. Kemudian dia pakai keris atau benda-benda yang lainnya pakai jimat itu sudah pasti tidak boleh. Kemudian menyembelih hewan untuk selain Allah sebagai syarat penyembahan. Panjenengan sakit dipun merasakan menawi panjenengan betul ayam hitam, wonten kambing hitam, apalagi hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah tapi karena suruhan dukun itu tadi. Dan dukun itu disuruh siapa? Disuruh jin. Kemudian yang ketiga, keempat, mengetahui hal-hal yang bersifat gaib secara mutlak. Panjenengan datang, kemudian dia langsung ngomong, kamu kena ini ya, kamu kena ini ya, itu sudah betul. Karena mereka itu manusia biasa, tidak memiliki kemampuan sejauh itu. Nah, dia mengaku sebagai penguasa alam jin. Saya ini gini, saya ini gitu, banyak. Menjamin kesembuhan pasien 100% sekali berobat. Ya, bayar sekian, 100% sembuh hari ini juga. Nah, itu pasti dukun. Karena kenapa? Ruqyah itu pasti bergantung kepada Allah. Sembuh atau tidak, semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengaku bisa menambah rezeki, ya 100.000 jadi 200.000, wonten menggandakan rezeki. Ya. Itu sudah pasti tidak boleh. Nah, kemudian diminta kekuburan, nah itu sudah tanda-tanda. Banyak ya. Pokoknya yang tidak benar itu sudah tinggal aja. Dan harus berani berkata kalau di sosial. Karena kenapa? Ya, syirik itu tadi tidak hanya tidak masuk surga, tidak hanya tidak mencium baunya saja tidak, tapi fasa hukum roham. Apa itu fasa hukum roham? Ditambah kesesatan. Saya tanya dengan saya, rumahnya dukun itu ada yang bagus kan? Ada yang bersih kan? Katanya bisa masuk dia, tapi apakah dia sendiri kaya? Dia bisa menyembuhkan katanya, apakah dia selalu sehat? Di Sidoarjo itu kalau panjenengan jadi di dalam kereta api ada namanya Mbah siapa gitu, ada bedanya. Dia pasang fotonya yang mungkin kalau saya tunjukkan panjenengan, saya tanya ganteng apa enggak, panjenengan bilang enggak ganteng. Tapi dia berani melayani ini apa? Ketampanan, kemudian kecantikan untuk di apa namanya dijampi-jampi. Nah fotonya dia sendiri saja tidak nampak kok berani enggak. Nah masalahnya kan bahasa umum itu, misal panjenengan berobat, panjenengan sakit, kemudian ke dukun, memang bisa jadi sembuh pada saat itu, karena mungkin penyakit kita ditekan sedemikian rupa oleh bangsa jin yang sudah bekerja sama dengan dukun. Tapi, ya setahu saya, yang pernah pergi ke dukun, yang pernah saya lihat, pulang sekian hari sakit lagi. Ada contoh seperti itu di saudara panjenengan? Saya tidak pernah tahu dia bisa sembuh selamanya. Ya, pasti penyakit itu datang lagi. Biasanya apa? Kalau kontraknya dengan jin itu sudah selesai, ya, dengan dukun sudah dibayar, ya sudah sakit lagi. Saya pernah ada pasien di Banjar Antren. Dia itu suka main dukun-dukun, jimat, dia ini dia itu. Kemudian akhirnya dia sakit punggungnya ini kayak ada jarum kalau apa itu di tipan itu. Panjenengan pernah tahu rasanya nggak bisa tidur semalaman? Pernah ya? Enak tahu banget. Nah, itu nggak bisa tidur karena rasanya ada jarum nancep di tempat di apa punggungnya belakang. Dan sampai sekarang dia merasakan itu. Pada saat kami ruqyah, memang ada gangguan jin. Karena mengaku pernah ini pernah itu. Kemudian kami ruqyah, alhamdulillah dia bisa berjalan normal. Kemudian tidur normal sudah. Karena kenapa? Saya minta tidak keluar. Panjenengan diri akan sholat. Dia mau sholat pada saat itu di tempat pembaringan dia. Alhamdulillah di ruqyah sholat sudah waras 100%. Kemudian saya pulang, saya kasih pesan. Tidak perlu, tidak saya kasih suruh zikir pagi petang, ya. Saya minta sholatnya dijaga. Sambut sholat karena Allah yang menentukan. Jin, katanya jin, Pak. Dan jin tapi bukan tepat. Kemudian saya pulang. Tidak lama, saya telepon lagi yang saudara saya, teman saya manggil saya. Gimana Pak Kim? Sudah sembuh? Sakit lagi. Loh kenapa? Gak mau sholat. Oh ya sudah, mohon maaf Kim. Kalau sholat saja gak mau, saya keberatan untuk melanjutkan proses. Oh sholat saja gak mau, gimana mau sembuh? Gimana Allah itu memberikan pertolongan dengan orang yang gak mau sholat? Nah, selain itu, ya kita menyingkap keburukan dunia perdukunan. Ketika kita ke dukun itu kita minta A, minta B, minta C. Selalu mereka itu ke belakang dan
uang belakang, dia punya uang ritual. Ya, yang mereka lakukan itu sebenarnya dia minta tolong pada jin. Kemudian jin itu memberikan syarat, yo tak sembuhkan orang ini, tapi aku minta ini. Dan semua perintah jin itu mengarah kepada kemaksiatan. Ada yang suruh ya itu nyembelih ayam hitam itu tadi. Kalau tidak mau, jinnya tidak mau. Dan biasanya yang melakukan instruksi jin itu tidak perlu pasien. Bisa jadi dokternya itu melakukan hal itu. Karena kita tidak tahu pasiennya itu urusannya. Tapi sebenarnya hidupnya mereka itu sengsara. Tidak ada dokter tentram ayam seperti panjenengan jamaah mujahidin. Mereka susah ya. Mau dukun A, dukun B susah mereka. Kenapa? Kalau menjamin fazah dukun roh, kesesatan itu terus bertambah. Nah terakhir, ruqyah bil iltibas, jangan pernah mencampurkan hak dan batil. Masalahnya banyak ruqyah itu tadi datang dengan pakaian yang hak, kamisan, tasnya diameter 5 cm ya. Kemudian apa? Parfumnya apa? 50.000 per mili ya. Kemudian ngaku pernah haji setahun sekali, kalau Jumatan di Masjidil Haram, dan itu ruqyah bil iltibas, jauh dari syariat. Kemudian awalnya di YouTube ini ada, saya ciri-cirinya nanti panjenengan pasti tahu. Awalnya menggunakan asma Allah, ya syar'i. Tapi nanti kita perhatikan akhir-akhirnya itu dengan cara yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, ya itu meruqyah wanita non mahram dengan cara menyentuh auratnya, itu tidak boleh. Itulah kenapa kalau kita meruqyah non mahram kita, kalau mahram tidak ada masalah, kita sentuh ya. Mestinya kita memakai sarung tangan setebal mungkin untuk menghindari kemaksiatan. Ya. Kemudian ruqyah iltibas itu berdua-duaan, itu tidak boleh. Tidak pernah dibenarkan ruqyah berdua-duaan, itu tidak ada yang dibenarkan. Apapun alasannya, kalau memang ingin mengutarakan hal yang privasi, cari orang yang memang tidak dikenal hanya untuk menggugurkan hukum khalwat. Tidak boleh khalwat. Nah, kemudian yang ketiga, pasien itu apalagi wanita disuruh membuka aurat. Itu tidak ada ruqyah seperti itu. Kamu bisa sebut saya bacakan ini tapi kamu harusnya buka hijabnya, itu tidak ada seperti itu ya. Itu namanya ruqyah bil iltibas. Nah, kemudian ini ada yang aneh, suruh membaca Al-Quran, baik Allah, baik. Tapi di kamar mandi ada apa? Ada ya, mencampur adukan Al-Quran dan buahnya, suruh baca wirid A, wirid B yang angkanya luar biasa banyak ya, misal 60.000. Ada mujahidin jawabannya wiridannya puluhan ribu. Wadah ya, misal ini ya terbukti dengan amal-amal soleh ya. Zikir banyak boleh, sebanyak-banyak boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau angkanya tidak wajar, patut dipertanyakan. Di kalangan umat Islam itu ada perbedaan hukum mengenai ruqyah, termasuk di Muhammadiyah. Ada yang bilang kalau bisa jangan minta ruqyah karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Ada ciri-ciri orang yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Mereka yang melakukan tatoyur, beranggap sial, itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian berobat menggunakan besi panas atau istilah Arabnya kai, itu tidak boleh, tapi di Indonesia tidak ada. Kemudian alladzina yastaqbil, orang-orang yang meminta ruqyah. Jadi minta ruqyah tidak boleh. Di sini ada perselisihan pendapat. Yang satu memahami secara tekstual memang tidak boleh. Dan ini pendapat kuat juga, tidak boleh disalahkan. Ya. Memilih untuk tidak minta ruqyah. Kedua, boleh minta ruqyah itu boleh, tapi dengan syarat ruqyah yang syar'iyyah, bukan yang ruqyah syirkiyah dan ruqyah yang iltibas tadi. Dua ya, jelas perbedaan pendapat. Tapi singkat cerita, ada dari Tarjet di Yogyakarta, Bantul, namanya Ustadz Dr. Ruslan Faryati. Itu beliau mengatakan putusan Tarjet di sana itu mengambil pendapat yang boleh asal syar'i. Ya. Jadi sama-sama kuat, terserah panjenengan memilih yang mana. Tapi ada sebuah ijma yang tidak diperselisihkan, yaitu apa? Yang afdal adalah meruqyah diri sendiri. Ya, makanya tadi saya bilang satu rumah satu perlu ruqyah. Itu adalah fadilah yang ijma semua sepakat. Lebih baik kita bisa meruqyah diri sendiri, tidak minta orang lain, tidak repoti ruqyah, itu jauh lebih baik. Dan ruqyah itu tidak susah. Ya.
Tapi jadi terapis profesional rukyah itu yang untuk perjalanan dan jam terbang. Ya, untuk mengatasi kasus-kasus berat psikis gitu ya, itu memang butuh jam terbang. Tapi kalau misal untuk kebutuhan rumah, insya Allah panjenengan semua bisa. Dasarnya Al-Fatihah, Qul Al-Falaq An-Nas, ayat kursi. Itu insya Allah kalau kita nutip, kalau kita baca lagi Al-Baqarah 2-3 ayat terakhir itu, hafal ya satu ya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai ke akhir. Dari sini ada pertanyaan atau bisa saya lanjutkan? Ya, menurut saya yang sama dengan yang terjadi termasuk pada kita sendiri ketika kita tidak berpikir sulit untuk bisa khusyuk dan sebentar ngantuk karena hilang. Ini juga mungkin karena ada yang pakai kalau sholat itu kadang-kadang kita merasakan kadang bisa juga tidak bisa khusyuk mungkin sudah umum. Tapi yang kemudian kebanyakan yang salah satu sendiri ketika saya pikir kalimat-kalimat thayyibah itu tiba-tiba ngantuk kemudian kadang banyak kayak ingatan yang bermacam-macam itu yang membuat kita biar dalam bentuk berpikir insyaallah. Kemudian yang kedua kadang-kadang ketika kita sakit ini kayak melihat atau sering mimpi orang-orang yang sudah mati. Terima kasih. Tes pertanyaan yang satu ekonomi, ini sulit dijawab ya ekonomi. Ini kembali kepada masing-masing karena ada ikhtiar individual ya. Tapi kalau misal sulit khusyuk itu memang seringkali adalah jin dan itu sesuai hadis Rasulullah SAW acara tadi meludah bagian kiri tapi dengan isyarat saja. Kemudian yang terakhir adalah apa terakhir? Mimpi. Oke. Nah pertanyaannya orangnya sama atau beda-beda? Iya, maksudnya kan sering mimpinya. Apakah orangnya sama atau beda-beda? Oh beda-beda. Seminggu bisa mimpi seperti itu berapa kali? Menurut saya tidur yang terbaik itu adalah tidur tanpa mimpi. Ya, tidur plek tiba-tiba bangun. Nah itu tidur yang terbaik. Itu artinya biasanya tidurnya itu berdoa lengkap. Kedua, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, memaafkan orang lain. Itu penting. Kalau mau tidurnya yang memaafkan orang lain, wajib tidur itu seperti itu. Kalau misal kita masih suka dendam, ya, nggak suka sama A, nggak suka sama B, kita diomongin A, B, kita masih jomblo, belum bisa memaafkan. Nah itu seringkali jadi pintu setan. Menurut riset iblis tadi ya, kita tidak meyakini omongan iblis, tapi itu memang kenyataannya. Emosi makan. Seringkali itu emosi memang, dan itu butuh pengajian bab tasbihul nafas. Untuk panjenengan cari masjid yang memang khusus membahas tasbihul nafas. Itu nanti masalah ekonomi, masalah sosial itu selalu selesai dengan pengajian tasbihul nafas. Banyak kitab-kitab yang khusus membahas tasbihul nafas. Nah, kalau memang di masjid di area sini tidak ada, karena memang jarang dibahas, Nah maka di kajian online banyak insyaallah. Itu saja yang bisa saya jawab. Nanti kita praktekkan kira-kira ada kejalan mungkin. Mau temalin? Saya bagian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cerita sedikit Pak ya. Saya kan pindah dari Sepanjang ke daerah situ tadi. Saya rumah itu tidak buat dari awal saya beli. Namun memang kelihatannya ada surung, nggak surung. Dan waktu saya tempati awal itu saya tidur sendirian. Saya coba karena saya tidak percaya macam-macam ya. Saya tidak bisa, nggak punya kelebihan indra keenam apa. Saya nekat tidur sendiri, ternyata ada suara seperti duk duk duk. Saya tangga sampai tak maki-maki. Saya kembali tidur lagi, bunyi lagi ketiga kali. Pertanyaan saya Bapak, setelah saya tempati, itu saya sepakat sama istri itu habis maghrib, habis subuh ngaji. Itu saya wajibkan sampai sekarang ya. Pertanyaan saya, ada salah satu teman rumah itu jinnya masih ada. Oh katanya? Iya.
Saya tidak pernah tahu, namun kejadian di istri itu dulu waktu aku tempati itu naruh besok gitu ya. Padahal ingat betul besok itu di sini. Terus setelah saya tidak ada, ini berapa hari lagi ketemu gitu. Tapi lain tempat. Pertanyaan saya untuk menghilangkan jin itu karena saya tidak bisa melihat gimana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelewatan dari materi saya. Jadi jin itu memang ini, jin itu tidak cerdas manusia. Ya. Jadi perilakunya itu seperti anak-anak. Jadi katanya, ya ada yang bilang ya, tapi ini bukan hadis. Kecerdasan jin itu paling pintar itu seperti anak 14 tahun. Kira-kira seperti itu. Tidak usah diyakini. Jadi kan kalau lihat anak kecil itu kan apa ya? Lewat, tidak ulang-ulang, tidak apa-apain tiba-tiba tidak potong daun di lapel. Kan padahal tidak ada manfaatnya. Itu anak kecil perilakunya seperti itu. Lewat tembok diseret gitu ya. Lewat tangannya seret gitu. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Memang suka usil, suka menggoda, apalagi rumah yang sudah lama tidak ditempati. Tapi sebenarnya untuk pertimbangan ekonomi, kalau banyak dengan punya uang mau beli rumah, cari rumah yang seperti itu aja Pak. Biasanya murah kan. Oke, lalu sih. Mending seperti itu. Katakanlah rumahnya bagus, tapi tidak ada misal bekas pembunuhan, tidak apa. Terus kenapa kalau bekas pembunuhan? Beli seperti itu, dibersihin, dipel itu, kemudian kita rukyah. Nah, untuk menempati rumah baru itu memang sebenarnya ada arahannya. Cuman itu kalau bisa yang rukyah berpengalaman. Cuman secara global kita tahu hadis Rasulullah SAW bahwa setan itu akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi sudah benar panjenengan baca Al-Quran ngaji. Tapi untuk awal panjenengan khususkan Al-Baqarah dengan niat ittiba perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada dua lantai ya. Nah kalau bisa atas bawah, ya kadang di atas ajarnya, kadang di bawah. Tapi kalau tadi katanya ada temannya itu bisa jadi memang. Tapi sebenarnya tidak usah terlalu dipikirkan ya. Karena kita terlalu sibuk ibadah, ya ibadah kita masih banyak yang harus kita kerjakan daripada harus memikirkan. Sudah kita baca Al-Baqarah, Allah yang terus selesai. Allah Taala paham. Monggo Bapak. Bukan Ustaz. Penyakit apa yang sering dikiai melalui air? Dan bisakah kita ini mempunyai misalkan ada gangguan apa-apa untuk melalui air kita? Terima kasih. Mempunyai itu apa? Mengenal dokter. Ruqyah. Saya kira mengguyah. Karena ada hadis Sahih. Rasulullah SAW disekat kala jengkingnya. Beliau itu menyampaikan air jangan tapi untuk mengobati. Makanya saya nyambung mengguyah itu. Berarti beliau tahu hadisnya. Mengguyah. Ternyata meruqyah dengan air. Nih, terus nih. Penyakit apa saja? Kalau air itu ruqyah dasar ya. Dasar dan bisa dilakukan semua orang. Sebenarnya semua ruqyah itu tergantung kesolehan kita, Pak. Kalau misal kita masya Allah ya, ibadah kita bagus, ya. Terus anak kita demam, panjenengan bacakan Al-Fatihah, dulu Al-Fatihah di bibir mulut gelas itu, insya Allah sembuh. Wong sahabat tadi yang kesempatan kala jengking ya penyakit medis itu ya, Pak. Saat baca Al-Fatihah saja dengan kesolehan yang luar biasa. Penentunya apapun penyakitnya, ya kesolehan. Jadi kalau tanya penyakit apa, kita kembali kepada dalil. Kalau Allah bilang asifah itu sudah berarti semua penyakit. Tapi kan masalahnya ada penyakit-penyakit yang memang harus ditangani dengan medis. Mungkin pertanyaannya mana dulu ruqyah atau medis dulu? Ya gampangnya kalau urgent harus ditindak medis ya sebaiknya ke medis. Ya. Misal di area keluarga kita yang sesoleh para sahabat ya baik itu saja. Cuman kalau misal ringan demam ya saya sarankan jangan sedikit-sedikit obat kimia. Toh jangka panjangnya bahaya. Ya. Misal demam atau misal lambung sakit misal, tapi belum parah. Itu diruqyah air ruqyah itu insya Allah bisa menyembuhkan. Di samping ya makanan pedasnya juga dikurangi. Nanti bisa diruqyah bareng ya.
Oke, wonten malih. Kalau wonten ibu-ibu mungkin. Oke. Sepeda motor itu setelah ditutupin berhenti lagi. Nah, dan terus seperti itu. Ini tadi disampaikan orang lebih pemilik sepeda motor itu mungkin ada kerasukan gitu ya. Nah, ini gimana caranya buat pihak yang pemilik sepeda motor itu misalkan yang mungkin perlu dijelaskan. Tapi yang jelas itu kira-kira dulu Pak ya. Dievaluasi dulu. Kira-kira penggunaan motornya itu seperti apa? Nah, kita kan nggak tahu. Bisa jadi ada hal yang kita tidak sengaja. Nah, makanya ini pentingnya kita berangkat kemanapun ya, itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Karena ya banyak Pak. Pernah dengar ya, di suatu jalan sering terjadi kecelakaan, pernah ya? Itu bisa jadi memang di situ ada jinnya, bisa masuk akal. Dan biasanya korbannya adalah orang-orang yang pengendara tidak membaca doa. Ya, makanya kalau berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk motor tadi, insya Allah kalau sudah berdoa masih seperti itu, ke bengkel masih seperti itu, maka pemilik atau siapa yang biasanya memakai motor itu diruqyah seperti itu. Oke, motor balik. Sama menjawab lagi. Oke, kalau motor kita lanjut untuk belajar praktek ruqyah. Yang pertama kali untuk mendukung kesuksesan ruqyah itu adalah ihtidarul qalbi, menghadirkan Allah sedekat-dekat mungkin. Ya. Kalau kita ruqyah, ya katakanlah dengan ruqyah, kita fokus bahwa yang menyembuhkan ini ruqyah, itu banyak katanya. Kita harus meyakini betul bahwa yang menyembuhkan itu bukan ruqyah, bukan juga kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa para sahabat ya, itu ruqyahnya masya Allah manjur, karena mereka itu sudah terbiasa ihtidarul qalbi, sudah terbiasa menghadirkan Allah pada setiap keadaan. Saya tes nih, ihtidarul qalbi. Pernah gak bocor? Pernah ya? Motoran banyak bocor. Yang diingat apa? Kabar. Nah ini sudah tidak ihtidarul qalbi. Apa seharusnya yang kita ingat? Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bantulah bocor, mohon pertolongan. Nah itu ihtidarul qalbi. Saya Pak Mademba. Istri ngomel, mau saya apa yang diingat? Lagi gue kurang ya. Transferannya hilang, berasnya habis. Kalau pemikirannya seperti itu sudah tak lulus jadi ruqyah, tak lulus. Jadi hadirkan Allah dalam setiap keadaan. Kemudian apa lagi? Dagangan nggak laku. Nah, biasanya apa fitnahnya? Oh ini di apa itu namanya? Dipelet diguna-guna tetangga yang nggak ada pelanggan, diambil pelanggannya. Kalau pemikiran otomatis seperti itu sudah tidak terlalu bagus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, kata misalnya Jemaat sekalian. Dan ini sangat bermanfaat ya, mindset yang diterapkan itu dalam setiap keadaan. Sama, kalau panjenengan dapat THR, ini tadi kan musibah, ini dapat nikmat, dapat THR dari bos panjenengan. Apa yang panjenengan katakan? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak Bos itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih gimana. Kalau ujung-ujung terima kasih ibu-ibu kalau menerima nafkah dari suaminya, terima kasihnya kepada Allah dulu atau suaminya? Suaminya, mantul sebagai apa ini? Tanda chat itu ya. Alhamdulillah itu namanya tidak lupa. Panjenengan ibu-ibu yang sering overthinking ya, sering overthinking Bu. Overthinking itu apa bahasa Indonesia ya? Pikiran apa ya bahasa Indonesia? Apa-apa dipikir dulu Pak, apa-apa rasanya? Kenapa? Cemas, ya, sering cemas. Nah itu ya memang wanita ya, susah juga ya. Apalagi ketika haid. Kalau haid itu sudah dikontrol emosinya. Kalau kata orang saya baru baca kalau sudah haid ya. Kemudian makannya langsung ngamur kalau haid itu biasanya. Nah itu usahakan meskipun haid ya dikontrol. Hadirkan Allah dalam jiwa kita. Sambung siap ya. Monggo dipun unjuk ya, disisakan 3/4. Sabun 3/4. Oke. Yang kedua pastikan panjenengan dalam kondisi berwudu. Tas wonten wudu. Wonten ingkang batal, monggo dipun bener wuduipun. Oke. Ketiga, pastikan sudah sholat wajib
masjid terakhir sebelum ruqyah. Misal jam 8 malam, tapi belum sholat isya, ya sholat isya ya, untuk menggugurkan kewajiban. Untuk sampai menunggu ada pertanyaan, ibu-ibu melakukan pertanyaan. Ribon. Nggak senang sama orang itu untuk kata-kata apa ya dia keinginannya besar akhirnya dijemput loh cara atasinya atau menolaknya menghilangkan sihir itu kalau di ruqyah sangat mudah terdeteksi, biasanya apa kesurupan. Saya pernah ruqyah orang Pasuruan itu, ini ruqyah via telepon untuk mencoba. Sebelum saya kesana, via telepon saya bacakan ayat kursi. Ayat kursi belum selesai, sudah real. Ya, mudah terdeteksi, sangat mudah terdeteksi. Kena sihir atau tidak sangat mudah. Tapi penyelesaiannya yang butuh waktu. Ya, karena kenapa? Misal yang melet ini minta dukunnya, ya katakanlah untuk sihir, namanya itu sihir mahabbah, sihir untuk memasukkan kecintaan pada seseorang. Nah, sihir masuk mahabbah ini kontraknya dengan dukun ini beda-beda. Misal dukunnya bilang sama jinnya itu 7 hari misal, atau selama setahun dikasih sihir mahabbah itu. Ya, sihir itu karena sudah kontrak ya. Ya ini 1 tahun itu akan terus dicoba dimasuki. Misal kita ruqyah ya, kemudian hilang sihirnya yang hidup tenang. Maka kalau memang setahun itu masih masih di mahabbah ya, pasien ini wajib menjaga dirinya selama mungkin. Dan itu memang ibrah, Pak. Jadi di sihir itu orang bilang lain, tapi sebenarnya namanya musibah ya. Apa yang beriman itu melihat musibah sebagai rahmat. Banyak orang yang kena sihir itu jadi soleh banyak, Pak. Ya. Kalau tidak kena sihir malah gak karuan, bisa dibagi. Dia ibadahnya gak karuan ya bisa. Banyak kasusnya. Kemudian di sihir berjuang melawan teman-teman sihir itu akhirnya dia membentengi diri sihir pati petang ibadahnya rutin. Setelah sihir selesai jadi soleh. Jadi sihir itu apa? Musibah atau rahmat? Bisa jadi rahmat. Itulah kenapa kita mungkin sering tanya, kenapa sih sihir itu kan buruk? Kenapa Allah izinkan sihir itu masuk? Bisa saja Allah menginginkan hidayah buat kita, buat si korban itu. Repotnya sudah disihir, sudah tahu seperti itu, tapi tidak mau bertahu. Itu murni musibah. Oke, sambut jawab. Minta pandangan, terima kasih. Betul. Oke. Tidak menikah itu salah satu gangguan jin juga. Bisa disihir bisa, tapi bisa juga. Dan ini paling banyak kasusnya adalah jin itu suka dengan si manusia itu. Apalagi katanya cantik ya. Wong jelek aja kata jin. Nah, wanita yang pas-pasan ya, itu menurut dia sudah cantik. Apalagi yang menurut manusia itu sudah cantik. Nah ini pertanyaan sangat bagus, apalagi buat pemahat ahmad di belakangnya. Sebenarnya bapak-bapak juga penting. Rasulullah SAW itu memberi doa setiap pergerakan kita, termasuk berjamin. Sudah apa? Berjamin. Allahumma lama hasan al-khawqi wa hasil buluki. Ya, kalau kita mau sewu, spirit-spirit seperti ini kita tidak hafalkan, itu seperti saja kita memberi makan kucing. Nah, mudah masuk kamar mandi tidak bismillah, tidak baca ta'awud, kalau yang tidak fungsi bapak baris. Kemudian kalau mau berhubungannya, dia ikut merasakan, dia akhirnya suka. Kemudian katakanlah bapak pulang aja lepas baju ya, tidak bismillah, tidak membaca doa, tidak melepas dan memakai pakaian. Akhirnya apa? Kalau kita berdoa, kita itu seperti dikasih mimbar sama Allah, biar setan itu tidak bisa lihat keindahan kita. Ya. Walaupun bapak menurut ibu-ibu istrinya itu malah bujuk bukan, menurut itu bisa jadi beda. Begitu juga ibu. Walau istriku itu sudah tua, belum tentu bisa jadi itu menarik bagi bangsa jin. Maka sampai tua kalau bisa itu apa-apa doanya. Apalagi yang suka kamar mandi penyanyi, ada
menyanyi di kamar mandi. Nah itu banyak kasusnya dimasukin jin itu karena menyanyi di kamar. Apalagi tiktokan di kamar mandi, warga itu sudah alamat itu. Ada Pak? Nah kalau ada anak kita seperti itu kita ingatkan. Nah memang bagus sekarang tidak merasakan, tapi dampaknya jangka panjang. Ibarat ini saya kasih analogi Pak. Ada yang pencinta kucing di sini. Kita punya rumah, misal rumah baru bapaknya misal. Kemudian kita suka masak ikan. Kucing kan suka ikan. Akhirnya dia tahu ikan, dia mampir ke rumah kita. Satu, kalau kita tidak kasih makan, dia tidak akan kembali lagi karena dia tahu pemilik rumah itu galak dan tidak memberi makan. Beda ketika kita kasih makan kucing. Besok datang lagi tidak? Datang lagi. Besok datang lagi tidak? Datang lagi. Besoknya bisa jadi ngajak teman. Kucingnya tiba-tiba ada 2, 3, terus banyak kucingnya. Nah, kemudian akhirnya lama-lama kita isi dengan kucing itu. Kan tidak semua suka dengan kucing ya. Nah, kemudian akhirnya kepikiran kucing ini diusir. Namun dan kucing yang sudah bulan-bulanan di rumah kita buang ke seberang kecamatan, misal kita buang ke Sekodon, bisa jadi balik kan ke rumah kita? Bisa jadi. Jadi itu di luar nalar. Begitulah jin. Ya, kita tidak terasa hari demi hari kita tidak pernah baca doa. Itu sama dengan kasih makan kucing. Kalau itu terjadi menabung, ya bisa jadi dia rese. Kucing kalau sudah sering rumah kita, sudah menganggap itu rumah dia, akhirnya banyak gelas dipecahkan. Konten ya, apa sih senggol biar kemudian mengganggu malam-malam ngereok. Ya, jin juga gitu. Kalau sudah merasa diberi tempat, mereka itu usir. Kayak bapak tadi, karena dia sudah menabung, usir, dap gitu kan. Atau apa gitu kan, dia takut dia jangan pergi. Kan banyak rumah angker orang mengunjungi karena ada bunyi-bunyian seperti itu pergi. Jinnya senang, nggak ada mengganggu, nggak ada yang banyak makan. Nah, jin itu kurang lebih seperti itu. Ya, bisa nggak jodoh itu dialami sama bangsa jin? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Yang tadi ya kasus dia suka tidur karena bertemu lawan jenis itu. Banyak kasusnya. Ketika di rupiah, jinnya itu tidak mau keluar. Apa dia bilang? Loh, ini lo istriku, gitu Pak. Ada sebuah kisahnya Pak. Dia dengan percaya diri, ini lo istriku, katanya gitu. Saking seringnya berinteraksi di alam ini. Dia sudah merasa milik, tidak mau bangun keluar. Akhirnya apa? Ketika kita bacakan rupiah, benar mati 1 hari. Lama-lama ya ada Pak ya. Kemudian datang lagi, seperti kucing tadi. Nah, akhirnya kita simpulkan rupiah itu tidak cukup sekali. Harus ada pengecekan, kita evaluasi seperti itu Pak. Jadi kalau mau mengusir atau mengikhtiar jodohnya biar. Tapi ini ya kalau misal faktor duniawi kita nggak bahas ya, karena ada perempuan yang memang pilih-pilih untuk itu kan dikontek ya sampai usia 30 dia merasa sudah berpenghasilan konten mawon. Ya. Tapi kalau memang ada gangguan seperti itu coba dirupiah ada. Tapi kalau gangguan jin yang sampai disukai jin itu gampang terdeteksi Bapak. Karena dia sudah merasa cinta ya, hakimah jin ada kalau sangat bisa banyak kasusnya. Nah itu nanti kita praktek bersama lagi. Untuk balik, tidak apa-apa. Apa saudara-saudara kita itu bangun pagi ya, belani kesini nunggu itu ya juga ingin tanya ya. Ya, bebas. Jangan mulai. Ini langsung mau. Iya, bisa jadi. Iya. Jadi di Mesir itu ada namanya Ustadz Doktor, saya panggil saya Doktor Sa'ad Said Ahmad Afri. Ya. Beliau S3-nya, S2-nya, tesisnya tentang ruqyah. Kemudian disertasi S3-nya muncul buku namanya Mardus Sihar. Mardus Sihar itu apa? Penyakit sihir. Dan itu ditawarkan di banyak rumah sakit di sana bagi yang memang ada keluhan tidak bisa dideteksi dengan medis, maka disertasi ini bisa menjadi pembanding. Ya. Jadi ruqyah itu bukan ilmunya orang-orang yang lulusan SD kadang bukan. Ini adalah ilmunya para dokter. Ya. Di sini di sekolah ada pakar ruqyah Al Ustadz Wafi kalau kalian tahu namanya.
itu insya Allah sangat luar biasa. Sangat bisa Pak. Gimana Pak? Singkat nih Pak ya. Itu sama Pak ya jawabannya ya. Memang bisa. Konten kalian sama ya. Ibu-ibu mungkin satu. Konten ibu-ibu. Konten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sekedar cerita atau enggak apa? Kalau penyakit itu dulu ya, apakah itu harus 100% kita bersihkan? Apakah 100% itu bisa menghilangkan keseluruhan? Padahal kalau menurut dari seperti diruya itu harus begini. Kata yang jin namanya jin. Apa itu yang paling berat itu? Jin 5 apa itu? Terus dibawa ke dokter dinyatakan harus operasi. Di USG sekarang juga harus dioperasi. Tapi dari medisnya, ruyanya harus begini. Padahal harus operasi itu saya juga bingung. Waktu pengalaman saya sendiri. Nah, pengalaman saya sendiri itu waktu kita mau berangkat haji, istri saya itu divonis harus operasi hari ini. Begitu. Terus habis itu setelah itu saya juga berangkat sama istri saya dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesembuhan. Setelah itu saya dan haji bahkan sampai detik ini sembuh alhamdulillah. Itu bagaimana? Seperti itu Ustaz untuk penjelasannya. Terima kasih. Boten harus operasi. Ya, Boten harus operasi. tidak jadi operasi. Padahal detik itu kita tinggal 1 minggu berangkat harus operasi. Umroh. Haji. Iya. Iya. Dari pihak dokter kita tanggung jawab kalau ada apa-apa di sana. Terus setelah itu saya pulang kita cek USG lagi, ternyata hasilnya dokternya sangat heran bagaimana cerita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Memang Pak, maka al-Mukarramah itu ajaib. Makanya ada pakai umroh plus rukyah. Pernah ada? Pernah tahu? Nah itu memang penyakit-penyakit berat bisa jadi alternatif. Itu di rukyah di Makkah al-Mukarramah. Karena di sana adalah tanah suci, ya, yang mana setan itu ya tidak mungkin masuk. Dajjal juga kata hadis Rasulullah SAW tidak mungkin bisa memasuki Makkah. Ya, memang tanah yang suci dan sangat efektif untuk proses rukyah dan pembersihan al-Mukarramah. Sambung ya, kira-kira.